Assalamualaikum Bang Ihsanuddin Nursi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, ahlan wasahlan. Pagi ini luar biasa. Ya, pagi ini 20 negara ini dalam negara kita, Bang. Tapi apa isu di berbagai tempat di muka bumi ini? Selain di dalam negeri ini, banyak pangan pada naik ini. Udah mulai ini daftar harga pangan, beras hingga daging sapi ngacir naik. Dan juga tentang OCCRP, ini lembaga apa dan juga kok hanya Kenya, Bangladesh, Indonesia, bahkan swasta dari India yang menyebabkan Modi uring-uringan akibat ini ya. Cuma satu negara dari pemerintah yang uring-uringan. Juga isu-isu lain Bang Ihsanuddin Nursi yang dapat diangkat pagi hari ini tentang dolar nampaknya sudah tak bersahabat lagi. 16.200 cing. Wah, mantap lah gitu ya. Apa yang Bang Ihsanuddin Nursi lihat dari alasan ini dan apakah BRICS akan berperan ke depan? Belum lagi APBN yang boncos kemarin ya, minus katanya, dan sudah diprediksi atau disetting begitu. Oligarki sudah siap-siap atas putusan MK. Apa yang akan terjadi? Sandiwara apa lagi yang akan terjadi di negeri ini? Tafadhol Bang Ihsanuddin Nursi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Kita mulai dengan OCCRP. Ini dia. Silakan. Karena saya cara membaca saya berbeda dengan kebanyakan orang dalam melihatnya. Saya biasanya melihat begini, saya mulai dulu dengan pertanyaan, karena ini lembaga, maka saya pertanyakan, siapa lembaga ini? Apa lembaga ini? Itu kita mulai dengan begitu gitu. Kalau baca Prahara Bangsa, dia masuk dalam desain berpikir di halaman 271. Di sana kelihatan bahwa model kerjasama antara korporasi, negara, dan NGO itu sesungguhnya tidak terlepas dari kekuatan keuangan global, gitu. Jadi ini sih bukan pemikiran baru ya, ini pemikiran bukan. Karena saya menampilkannya udah dari awal abad 21 gitu. Jadi ketika para bank sentral bergabung jadi satu karena krisis keuangan, global financial crisis itu, saya lalu menarik nih, wah kemana nih BIS gitu, namanya Bank for International Settlement gitu. Nah dari sana di buku Prahara Bangsa itu saya menerjemahkan siapa desainernya, arahnya kemana, pembuat kebijakannya siapa, pelaksana kebijakannya siapa, penegak kebijakannya siapa, dan seterusnya sampai dengan lapis ketujuh. Ujungnya adalah rakyat seluruh dunia gitu. Nah, OCCRP dalam pandangan saya tidak lepas dari konstruksi berpikir yang ada di Prahara Bangsa itu. Gitu. Sama seperti, pernah ingat nggak ketika Obama memburu belasan ribu warga negara Amerika yang menghindar pajak dalam negeri sehingga menempatkan uang di Swiss, Eropa, gitu ya. Eropa, betul. Ada pernah tuh di Swiss, dioyok-oyok tuh sih, betul. Di Uber itu dan kemudian Obama diledek oleh Menteri Keuangan Swiss, urus aja negeri lo, nggak usah sampai kayak gitu. Obama tidak berdiam diri, tapi Obama menggunakan 3 kekuatan. Menggunakan kekuatan IRS, Internal Revenue Services, menggunakan FBI, gitu ya, menggunakan Department of Justice, gitu ya.
Uh, dan hasilnya belasan ribu warga negara Amerika yang melarikan pajaknya ke sana ketahuan. Tapi justru dengan hasilnya adalah sejumlah uang memang kembali ke Amerika. Kalau saya tidak salah di atas 5 miliar US dollar. Nggak tanggung tuh. Dari belasan ribu itu kembali 5, sekian miliar US dollar. Tapi hasil dari situ justru berat karena ini merupakan penyelidikan dalam sekali gitu dari 3 lembaga di Amerika, dan ini lembaga bergengsi semua. Muncul gagas dari kalangan jurnalis internasional. Nah, di sini ketemu nih, ini dia nih. Jadi muncullah Panama Papers, muncullah Pandora Papers, gitu, muncullah Paradise Paper. Nah, itu kan dari dari kalangan wartawan investigasi internasional yang anggotanya lebih banyak dari OCCRP, gitu. Sama kan sama-sama nih. Jadi mari kita lihat, ada minimal kita mengenal 2 lembaga. Ada OCCRP, ada juga namanya International Juris Investigation itu, gitu ya. Lalu dari sini cara ngelihatnya siapa? Siapa lagi lembaga ini? Kita lihat pendananya siapa, gitu. Nah, saya kemarin memviralkan OCCRP siapa pendananya. Nah, ini saya nyebutin aja satu. Donatur OCCRP antara lain Open Society Foundation. Ini George Soros. Yang kedua USAID. USAID. United States Agency for International Development. Lalu berikutnya adalah, ini menarik lagi, terbuka, Department of State US. Departemen Luar Negeri Amerika. Berikutnya adalah ini dari Inggris, gitu ya. Dari Inggris juga ada United Kingdom Financial Corporation Development Organization, dari Swedia, lalu juga ini menarik lagi, Rockefeller Brothers Fund, Rockefeller. Lalu dari Uni Eropa, the UA. Lalu berikutnya ada Ford Foundation, lalu berikutnya ada Dutch Postcode Lottery. Wah, keren kan? Yes. Jadi dari sini kita tahu, ada motif tertentu, gitu ya. Saya menyebutnya dia sekali mendayung 4 pulau terlampaui ini. Pulau apa aja tuh, Bang? Jadi sama seperti, ini dia menarik di sini. Ini menarik di sini. Jadi sama seperti Panama Papers, Pandora Papers, dan Paradise Paper. Mereka memburu tax avoidance, gitu ya. Walaupun Obama menyatakan karena di situ ada Ratu Inggris, dari paper situ ada Ratu Inggris, ada sejumlah pengusaha Indonesia, ada Hasim, ada Sandiaga Uno, ada Ihsanuddin Nursi, gitu kan. Di Panama Papers ada saya, tapi di situ diakui secara internasional. Ini bukan pelanggaran hukum internasional, katanya, karena itu nggak bisa dibikin apa-apa. Gitu. Strategi berdagang, strategi berinvestasi di panggung internasional, gitu ya. Tampaknya memang ada duitnya, Mbak. Nah, di Indonesia diterapkan dengan tax amnesty. Tax amnesty 1, tax amnesty 2, gitu. Ada yang 3 lagi, Bang, jangan takut, Bang, masih ada. Lagi-lagi itu kalau itu lagi-lagi seperti rupiah jatuh hari ini, itu nunjukin bahwa namanya selama 3 generasi neoliberal di bawah kepemimpinan Sri Mulyani selama 2 generasi ini gagal. Gagal ngebangun perekonomian. Tapi lupakan dulu itu. Mari kita bicara dulu. Saya cuma nggak ngebayangin itu hutang naik sendiri dengan nilai naik begini kan terbang sendiri itu. Lanjut, Bang. Oke. Nah, lalu kalau kita lihat OCCRP seperti itu, motifnya apa? Motifnya adalah OCCRP sesungguhnya selalu dalam rangkaian, karena ini ada State Department, selalu dalam rangkaian melihat sebuah negara dalam keberpihakan kemana, sebuah negara dalam condong kemana dalam politik luar negerinya, gitu ngelihatnya. Nah, di Indonesia di bawah Joko Widodo selama 10 tahun,
punya kecenderungan ke Beijing gitu. Gitu. Punya kecenderungan ke Beijing. Maka lo nih udah sekian 1 generasi lebih, 2 generasi di tangan gua, lo kok tiba-tiba mencoba-coba main mata ke Beijing sih? Gitu, tegurannya gitu. Iya. Apalagi Indonesia selain mendaftar ke OECD juga mendaftar ke BRICS kan? BRICS itu yang sekarang jadi viral nih hari ini karena masuk jadi Iya. apa ya, anggota tetap atau gimana itu yang nantilah kita bahas juga. Jadi anggota tetap. Jadi anggota. Jadi bukan lagi jadi yang hoti Brazil, Yeah. bukan lagi partner tapi members. 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 Jadi bukan lagi partner tapi members. Nanti kita bahas itu. Karena ini menarik posisi Trump di Amerika kayak apa gitu. Lanjut. Oke, kita terusin dulu. Nah, dari pendana seperti itu maka tekanannya pasti soal sikap politik luar negeri. Nah, itu dilihat track recordnya selama 10 tahun. Kemana larinya, kemana isu apa saja, isu apa yang paling dominan gitu. Kebetulan didapat sejumlah isu yang muatannya korupsi, gitu. Dimulai dengan sebenarnya kasus yang sederhana. Kalau dari zaman gubernur tentu persoalan Transjakarta gitu kan. Sampai si Udar itu masuk penjara gitu. Kalau kita mulai dari situ. Panjang korbannya lah panjang ceritanya, panjang benar. Gitu. Betul. Iya, panjang benar tuh ceritanya kayak gitu. Lalu sampai dengan cerita soal korupsi, bagaimana Pelindo II memperpanjang kontraknya dengan Hutchinson. Dengan Hong Kong yang sampai masuk ke pansus di DPR yang menyatakan kita merugi dengan memperpanjang kontrak, tapi kemudian DPR sendiri mandul gitu. Ya, tidak bisa melaksanakan keputusan pansusnya gitu kan. Iya, karena kan ada bohirnya masing-masing. Nah, itu saja sudah kelihatan arahnya kemana. Sampai istilah saya muncul berbagai kasus lainnya, kasus infrastruktur, kasus saya mengenai, saya sebenarnya ada 17 masalah berat gitu yang saya punya gitu. Sama seperti saya mengidentifikasi tentang kontribusi kesalahan PDIP, 17 kesalahan ke PDIP. Sama Joko Widodo juga saya punya 17, walaupun ada orang yang membuat daftar kebohongan itu sampai 60 lebih gitu ya. Kita nggak bicara soal kebohongan, kita bicara soal kebijakannya apa, tindakannya kayak gimana gitu. Kita bicaranya begitu. Yang saya sebut dalam prahara bangsa sebagai desepsi, oleh desepsi gitu ya. Nah, dari situlah identifikasi tentang korupsinya menguat. Nah, sebenarnya kalau kita lihat adanya sejumlah NGO internasional kayak gitu ya. Kan di dalam negeri juga ada NGO yang dibiayai oleh asing dalam rangka mengawasi soal korupsi. Yang dibiayai oleh asing gitu. Nah, itu sebenarnya motifnya sederhana. Motifnya pertama adalah pinjaman luar negeri dari bilateral atau dari multilateral itu tidak dikorup gitu. Harusnya begitu. Itu, nah itu motifnya itu sebenarnya. Sambil mereka mengawasi sampai seberapa jauh kebijakan-kebijakan yang muncul itu sesuai dengan dikte mereka. Halo? Lanjut Bang. Dikte mereka. Lanjut Bang. Dengan loan agreement ya, jadi saya ketawa-tawa tuh karena saya tahu gitu. Jadi kayak gitu. Nah, motifnya itu gitu. Jadi jelas motifnya adalah ini punya kepentingan politik. Nah, kepentingan politiknya adalah kan ada 2 isu besar yang mengiringi bersamaan dengan persoalan Joko Widodo terfinalisasi gitu ya, dalam sebagai koruptor. Isunya adalah pemilihan umum langsung mahal dan menyita waktu gitu ya. Satu, yang kedua kembalikan pemilihan gubernur ke DPRD. Lalu isu besar berikutnya adalah kembali ke Unes 45 karena disadari sebagai sebuah kesalahan. Walaupun sejumlah orang-orang yang merasa mengamandemen bilang kalau kembali itu mundur. Ini yang disebut dengan maju dan mundurnya nggak jelas gitu loh. Ini belum ada yang menggugat ke MK atau bagaimana kembali ke Undang-Undang Dasar 45, Bang? Nah, sebenarnya
MK tidak punya kewenangan untuk menguji konstitusi dengan konstitusi. Itu problemnya. Gitu. Nah, artinya ketika berhadapan dengan isu tadi gitu ya, Amerika terganggu. Karena Amerika dengan Undang-Undang Dasar 2002, Amerika menang. Jadi dengan lewat National Democratic Institute di bawah yang baru meninggal itu tadi Jimmy Carter gitu ya. Amerika menang. Amerika menang. National Democracy Institute dulu kantornya di Ciditiro. Democratic Institute. Iya, betul. Tutup. Banyak orang demo di situ. Betul. Sebenarnya kantor di sebelah rumah saya kantornya dulu. Artinya sesungguhnya Amerika sedang mengingatkan, lu jangan coba-coba ngubah ya, gue udah menang di tempat lu nih gitu. Makanya kalau dalam bahasa WhatsApp saya, ayo Washington jangan pakai NGO dong, pakai tindakan langsung aja gitu. Itu pulau kedua tuh. Jadi pertama tadi itu, yang kedua itu. Yang ketiga, sesungguhnya Amerika sedang membangkitkan semangat orang-orang di dalam negeri untuk mempertahankan Undang-Undang Dasar 2002. Dan itu kelihatan, muncul semua. Nah, yang ketiga, sampai kayak gitu. Dan itu muncul semua. Dan yang keempat, yang paling menarik, presidensial threshold 0% itu pada hakikatnya memperluas dan memperdalam konflik horizontal. Jadi kalau 2-3 calon presiden saja sudah melahirkan bangsa terbelah, nanti kalau sampai dengan presidensial threshold 0% dan calon-calon itu muncul dari berbagai kalangan, itu terbelah atau terpecah. Tapi pertanyaannya Bang, ini pendengar ngirim pertanyaan Henry ini ya. Kenapa baru sekarang CCRP ini bersuara? Kenapa nggak pada masa pemerintahan Jokowi gitu? Itu juga menjadi pertanyaan pendengar gitu. Kan statusnya memang post factum, kan kasusnya memang terjadi dulu baru nggak bisa sebelum selama itu terjadi statusnya sampai dengan audit kan itu. Iya, seperti audit lah ya. Investigasi, evaluasi. Investigasi itu sampai dengan audit, pemeriksaan. Jadi kan ada pemeriksaan umum, pemeriksaan dengan tujuan tertentu, investigasi gitu ya. Ada pemeriksaan lagi, ada 3 jenis, saya lupa satu lagi apa gitu. Pemeriksaan general audit. Audit investigatif, special audit ada 3 gitu ya. Nah, kalau itu baru sekarang, itu karena tadi memang statusnya seperti audit logikanya. Namanya saja investigasi. Investigasi tidak mungkin during. Jadi post factum dulu gitu pasti. Jadi pertanyaan begitu itu nunjukin bahwa sesungguhnya dia harus relevan dengan apa yang sudah terjadi. Loh, kenapa tidak waktu itu? Itu kan motifnya karena kepingin waktu itu agar itu terjadi langsung namanya rontok. Ini kan motifnya begini. Udah gregetan. Kan ada motif. Motifnya ada motif. Saya terus terang sama seperti saya misalnya dengan beberapa tokoh yang ingin memakjulkan Joko Widodo di saat Joko Widodo berkuasa gitu. Saya satu-satunya orang nggak bisa dimakjulkan karena dari aspek ini susah dimakjulkan gitu. Itu kekuatan peraturan baru terhadap Presiden Indonesia yang sedemikian powerful. Itu yang bikin repot tuh. Kekuasaan itu sampai 7 lebih sangat powerful lah gitu ya. Itu Undang-Undang Dasar 2002 gitu loh, sampai kayak gitu ngambilnya. Sementara kalau pakai sistem MPR, sistem 145, di atas presiden masih ada MPR. Kalau sekarang di atas presiden siapa? Allah, udah katanya dia sama Tuhan MK paling. MK enggak. Iya, nggak bisa juga, betul. Nggak bisa. MK tidak di atas presiden, enggak. Nggak begitu gitu. Itu karena statusnya namanya saja lembaga-lembaga negara, tidak ada lagi istilah lembaga tinggi negara atau tertinggi negara. Gitu. Nah, jadi balik lagi ke CCRP. Dengan begitu sesungguhnya sama seperti kemarin ketika kita bicara tentang Garuda Biru, Indonesia dalam darurat, ingat ya? Garuda Biru ingat ya? Kita menyatakan itu adalah bagian dari skema asing gitu ya. Ini intelijen untuk menyatakan jangan ganggu demokrasi liberal. Sehingga dihajarlah DPR. Ini dalam satu jalur semuanya. Jadi membacanya itu yang harus kita lihat gitu loh. Cara membacanya berarti negeri ini dalam sebuah pantauan besar dari setting dunia begitu. Sudah lama, sudah lama karena
sejak yang namanya blok timur, blok barat, perang dingin itu gitu ya. Kata kunci di Asia Tenggara adalah Indonesia. Sama seperti sekarang. Dalam konteks BRICS, dia kan akan masuk ke dalam apakah Anda ikut BRICS atau Anda ikut yang namanya Indo-Pacific Forum gitu. Indo-Pacific Forum dalam konstruksi Amerika, gitu kan? BRICS dalam konstruksi Cina dan kawan-kawan gitu. Nah, kalau kita terusin lagi, sekarang kita ngeliat OC RRP kayak gitu, kan pertanyaan muncul begini. Kenapa hanya Modi yang berkomentar kan gitu, seperti yang tadi nanya kan? Uring-uringan. Okay. Karena Partai Gandhi langsung mengkritisi kepemimpinannya Narendra Modi dari BJP. Jadi konflik oposisi yang sangat aktif di sana. Jadi bahan peluru baru ini kan. Karena si pengusaha ini orangnya Modi begitu kan. Betul. Aku dipakai gitu. Gitu. Maka langsung protesnya bukan lagi sekedar bukan melawan lagi Partai Gandhi, langsung melawan Washington. Padahal selama 1 dekade ini India terkenal sangat akrab dengan Washington gitu. Dan itu jadi pemberitaan menarik, jadi pemberitaan di sejumlah media asing. Ini kenapa Modi begini? Karena 1 dekade ini betapa India demikian hangat bersahabat dengan Amerika gitu. Kalau pakai istilah saya, New Delhi dan Washington itu demikian hangatnya gitu. Sampai akhirnya terbukti seperti yang saya bilang, India menolak masuknya anggota baru sehingga hanya menggunakan istilah partnership dalam BRICS. Dan akhirnya betul sikap India bahkan akhirnya menolak currency mata uang BRICS kan gitu. Bukti bahwa India adalah proksinya Amerika di BRICS gitu. Itu peta pertarungannya begitu. Nah, sekarang kita balik lagi. Kalau begitu sebenarnya selain 4 pulau tadi terlampaui, kemana maksudnya OCCRP tadi, kita juga mesti ngelihat kenapa pemimpin Indonesia tidak bereaksi kan gitu? Kan tidak ada satupun pemimpin Indonesia yang bereaksi kan? Betul. Politisi yang bereaksi pun boleh dibilang politisi ya. Tidak ada yang sungguh-sungguh elit atas gitu ya. Kan elit kita bisa bagi itu elit menengah, elit atas, elit bawah gitu ya. Kalau kita lihat elit atasnya itu nggak ada juga yang bereaksi, nggak sama sekali tidak berkomentar gitu. Nah, di situ bukti bahwa OCCRP ini gitu ya merupakan proxy war gitu. Dia merupakan proxy war. Ya, jadi harus dipahami nih proxy war. Kan mestinya kalau memang ya, OCCRP sebagai organisasi berpengaruh gitu ya, sebagai NGO berpengaruh dan datang dari Belanda dan punya korelasi dengan Washington, itu sejumlah lembaga penegak hukum dan lembaga luar negeri itu berkomentar gitu ngelihatnya. Nah, itu cerita. Nah, dari konstruksi itu sikap Indonesia yang paling layak adalah menurut saya gitu ya. Sikap Indonesia itu adalah ya kita ngambil sikap yang namanya adil. Kita ngambil sikap bijaksana. Kita mengambil sikap bagaimana kita tidak boleh memvonis gitu ya. Presumption of innocent gitu ya. Asas praduga tidak bersalah. Kita pakai sebaliknya dalam rangka itu juga Joko Widodo bukan menantang nunjukkan bukti, salah juga begitu. Itu malah menunjukkan bahwa betul. Atau menyiapkan buzzer gitu ya. Iya, dan itu terbukti menyiapkan buzzer, itu terbukti jadi main macam-macam kayak gitu ya. Dari viralnya berbagai macam perlawanan itu kan bukti, itu bisa dibilang kayak gitu. Maka mestinya bukan dengan tunjukkan bukti, tapi misalnya tidak lagi menunjukkan sebuah kontradiksi dari kontradiksi dari cara tunjukkan sikap sederhana menjadi tampilan sangat mewah. Jangan begitu gitu loh. Ngerti maksud saya? Kan tadinya cuma baju 100.000. Betul. Iya, nggak boleh begitu dong. Baju 100.000, sepatu 100.000, apa serba 100.000. Tapi kemudian tas sang istri 100 juta. Ya jangan begitu dong. Itu kan sebuah
Apa tidak boleh? Nah, kalau pertanyaannya apa tidak boleh secara konstitusional? Bukan larangan konstitusional. Di dalamnya adalah persoalan etika dan moral. Ini yang Di negeri dalamnya ini ada krisis iya, etika. dan di dalamnya ada persoalan sampai seberapa jauh ucapan Anda itu mewujud dalam sebuah kenyataan. Gitu. Dan itu yang kemudian akhirnya saya menyebut sebagai itulah pola desepsi yang akhirnya terkena diri sendiri. Itulah yang Al-Quran sebut, baik kejahatan maupun kebaikan akan kembali ke diri sendiri. Hukum Archimedes lah terjadi di situ. Iya, Archimedes akan begitu gitu. Itu yang saya sebarin juga keluar gitu ya posisi. Nah, itu kalau kita ngelihat respon. Yang kedua, respon pejabatnya mestinya ngambil begini. Nah, ini negeri tegaskan, karena Presiden Prabowo Subianto bermaksud memburu para koruptor sampai ke Antartika sekalipun, gitu ya, maka, gitu ya, tidak mungkin Anda membersihkan lantai kotor dengan sapu yang penuh dengan lumpur. Ini. Saya nggak bilang bukan sapu kotor. Harusnya kan Prabowo udah pertama kali pergi ke Cina. Cina Menteri Pertahanannya aja dibentikan kalau saya ditangkap hari-hari ini. Mitra bisnis kereta api Jakarta Cepat Bandung itu sudah masuk penjara. Oh, gitu. Mitranya yang di sini masih anteng-anteng aja gitu. Coba aja lihat ke situ begitu ngeliatnya gitu. Kalau saya ngeliatnya kayak gitu, contohnya begitu gitu ya. Oke. Sekarang kita terusin. Kalau begitu, kalau kita melihat mestinya responnya adalah respon adil, bijaksana, kita tidak dalam konstruksi, ini sini ajaran, jangan kamu membenci, jangan kamu menghukum seseorang karena kamu membenci gitu. Kan gitu ayatnya. Ayatnya begitu gitu. Jangan kamu bersikap tidak adil karena kamu membenci yang bersangkutan. Nggak boleh begitu gitu. Nah, kita diajarkan demikian rupa proporsionalnya, begitu berupa mizan dan kistinya, sehingga hati kita tidak kotor. Nah, di sini membenci orang gitu ya. Di sini problematik umat Islam. Kita ikut-ikutan dalam penghinaan, kita ikut-ikutan dalam cerca caci maki, kita ikut-ikutan memvonis gitu ya. Tanpa, kalau istilah saya, tanpa melakukan tabayun, tanpa melakukan verifikasi, tanpa konfirmasi, verifikasi, dan memperbaiki dalam konstruksi data. Makanya saya menahan diri berkomentar dengan kebanyakan orang. Makanya sebenarnya saya berbeda. Saya tidak dalam posisi, sekali lagi, saya tidak dalam posisi membela Joko Widodo dan keluarga, tidak. Bahkan saya menyebut, bahkan sebelum orang lain bicara tentang paniknya Joko Widodo, saya bilang, ini paniknya keluarga. Saya bilang begitu, Pak. Itu sebelum orang lain sibuk ngomong kayak gitu, saya sudah bilang, ini keluarga akan panik. Itu sebelum Joko Widodo turun jabatan loh, saya ngomong. Ingat nggak ketika saya bilang dia akan terhina? Rasil itu yang mengudarakan. Ada, pernah. Joko Widodo akan berakhir dengan kondisi terhina. Kan karena itu Rasil duluan yang sebab ngomong akibat gitu. Yang dilakukan. Itu hukum alam lah, harusnya begitu. Iya, jadi tapi kita melihatnya dengan kekuatan data, dengan kekuatan referensi gitu. Nah, mestinya kita begitu gitu kalau kami. Jadi saya ingin mengajak pendengar Rasil, pemirsa Rasil TV, agar kita tidak hanyut dan terbenam dalam kebodohan, agar kita tidak lalai dalam kebenaran. Azariyat 10:11. Itu anjurannya begitu. Anjuran begitu. Artinya apa? Sudahlah. Kita udah tahu sistem dunia ini sudah sistem bobrok. Saya baru menyebut bahkan make America greedy again. Greedy again, bukan greedy again. Greedy again. Saya baru aja nyebut gitu. Make America greedy again. Eropa mau ditekan dengan Amerika supaya ayo anggaran perang keluarkan lagi itu buat anggaran NATO yang sedemikian besar. Itu kan kerugian besar. Tapi perang ini diciptakan, dipiara atau di-maintain supaya terus terjadi. Begitu kan, luar biasa ini cerita masukkan ke dunia. Iya itu, jadi kalau di sini kita masuk bahwa yang namanya perang NATO akan 10 tahun lagi, saya nggak sepakat. Saya nggak sepakat itu. Gitu. Bacaan kita beda. Rusia yang bilang gitu, Rusia, Menteri Luar Negeri. Enggak. Kenapa saya bilang beda? Karena Rusia basisnya di bawah Donald Trump tidak akan terjadi namanya perang dunia ketiga. Itu Rusia ngelihatnya itu gitu. Rusia ngelihatnya itu. 8 tahun ini aman gitu. Iya. Dugaannya begitu gitu loh. Dalam pertarungan. Nah,
Yang saya mau bilang adalah dalam geopolitik yang dianalisis oleh banyak kalangan, kenapa Amerika, Antony Blinken kemarin, Menteri Luar Negeri Amerika, waktu berkunjung ke Seoul, ke Korea Selatan yang sedang krisis, luar karena biasa. presidennya, karena krisis di sana. Lain ladang, lain belalang di sana. Presidennya bonyok terus di sana. Iya, ya. Dan itu dia ngintip sikap Korea Utara lagi ngapain. Ternyata Korea Utara lagi uji coba bukan ICBM, tapi IRBM. Ini yang teknologi Rusia. Iya, mengintip Korea Utara, gitu ya, yang sedang melakukan uji coba IRBM, Interregional Ballistic Missile. Sementara ICBM-nya sudah sukses, gitu. Nah, yang disebut dengan Interregional Ballistic Missile itu jaraknya sekitar 691 miles atau perkiraan sekitar 1.100 kilometer. Nah, sementara ICBM di atas itu. Nah, Korea Utara itu tegas-tegas dalam pernyataannya Amerika itu mendukung Rusia dalam melakukan dalam rangka memerangi Ukraina, yang dalam hal ini memerangi NATO gitu. Karena Ukraina sudah diizinkan menggunakan rudal jarak menengah gitu. Sampai Moskwa. Itu yang ya, jadi artinya sesungguhnya kalau mau dibilang masuk dalam 10 tahun lagi, dia tergantung sekali pada para pihak melihat apakah proxy war, asymmetric war itu akan terjadi apa enggak. Perang Dunia Ketiga dalam konstruksi cara berpikir Rusia itu pengertiannya militer. Tapi kalau diambil dalam konstruksi misalnya keuangan dan farmasi, sesungguhnya sudah terjadi Perang Dunia Ketiga. Keuangan dan farmasi gitu ya? Iya, finance and gitu kan. Kalau pakai konstruksi bangsa terbelah, lalu saya terusin di Prahara Bangsa, sesungguhnya Perang Dunia Ketiga terus-menerus sedang diciptakan seperti yang tadi Iksan tadi sebutkan. Perang itu diciptakan dalam rangka mereka making money gitu. Tapi pada saat yang sama mereka bertahan. Contohnya apa? Biden ngeblok transaksi US Steel dengan Nippon Steel. Transaksi sebesar 41,1 miliar dolar. Ada yang menyebutnya 15 miliar dolar, ada juga yang memberitakan 14,1 miliar US dolar. Itu Nippon Steel mau kerja sama dengan US Steel diblok karena dianggap akan merugikan Amerika. Artinya apa? Perang dagang, perang teknologi, perang keuangan, gitu ya, perang nilai tukar akan terus berjalan. Nah, ketika kita masuk konstruksinya ujungnya adalah soal perang nilai tukar, currency war, dan berujung pada payment system, sistem pembayaran, maka seperti yang saya blasting hari ini, yang juga ada dalam di Prahara Bangsa, bahwa dolar masih tetap dominan. Dia menjadi cadangan devisa 59%. Jadi dari total uang beredar di cadangan devisa seluruh negara, dalam bentuk US dollar 59%. Gitu. Sementara kalau dalam transaksi perdagangan internasional, dia masih berada di 60 sekian %. Sementara kalau dalam transaksi keuangan, dia udah ada dalam posisi 88% gitu, dan seterusnya datanya. Artinya sesungguhnya, dari segi peperangan nilai tukar, setiap negara yang mengganggu kekokohan dolar, pasti akan dihajar dengan berbagai macam sisi. Apakah sisi politik, sisi ekonomi, sisi teknologi. Nah, Cina, di sini lagi-lagi cara pandang orang-orang di Indonesia salah. Cina sudah dihajar dari berbagai lini oleh Washington. Dari berbagai lini. Currency war dihajar, ICT war dihajar. Dihajar berbagai lini sudah dihajar. Trade war dihajar, sudah ditimpa habis-habisan. Sistem ekonomi dihajar habis-habisan. Tapi tetap saja yang namanya Cina mampu tumbuh dan mampu bertahan. Nah, kita tidak tahu ke depan. Tapi kalau saya lihat bagaimana model pertahanan yang dibangun oleh Beijing, saya kira pertahanannya makin kokoh. Terbukti misalnya ketika Trump mengancam untuk tidak mengekspor galadium germanium ke Cina, Beijing melakukan perlawanan balik. Beijing melakukan perlawanan balik gitu. Juga melarang untuk mengekspor
berbagai barang ke Yang murah. China yang dibutuhkan, ke Amerika yang dibutuhkan oleh Amerika. Hmm. Poinnya adalah kalau kita ngelihat perang nilai tukar, bahwa ini menyangkut soal bagaimana penggunaan mata uang sebagai senjata. Jadi kan orang bilangnya cuma bicara dolar. Padahal kan Amerika menggunakan dolar sebagai senjata. Iya. Yang saya sebut dalam ceramah saya di mana-mana, nilai tukar itu dalam hal ini dolar berhubungan dengan suku bunga dan inflasi. Itu saudara sekandungnya. Nah, saudara sekandung ini menentukan kemudian logam mulia, harga energi dan komoditas strategis lainnya dalam sektor real. Artinya begitu menentukannya dolar, gitu loh. Kemudian dia baru berpengaruh ke sektor moneter, ke transaksi pinjam meminjam, ke cadangan devisa, ke transaksi perdagangan, gitu. Masuk ke dia kemana-mana. Nah, kalau dia tetap dominan, maka Amerika tetap menguasai dunia. Itu yang tidak dikehendaki oleh Washington, menurunnya dominasi Amerika di panggung internasional. Jadi dengan dedolarisasi itu dianggap sebagai menurunnya pengaruh Amerika di panggung internasional. Nah, itu yang kemudian dikaji oleh beberapa kalangan di Amerika sebagai berakhirnya hyperglobalization. Sudah berakhir nih hyperglobalization. Karena dolar makin hari makin menurun perannya. Sayangnya datanya data 2022, 2023. Jadi kalau pakai prahara bangsa, datanya data 2023. Gitu ya. Sementara yang beredar di umum di 2022. Kita belum tahu persis berapa angka sesungguhnya. Dengan kekuatan Cina mampu bertahan kayak gitu, diikuti oleh sejumlah negaranya yang telah menggunakan bilateral swap gitu. Apa poinnya? Selama yang namanya Amerika bertahan atas posisi dolarnya, selama itu sesungguhnya kita tidak bisa menghindar atas 3 hal. Pertama, permainan persepsi. Yang kedua, permainan riba. Gitu. Yang ketiga, permainan keserakahan. Gitu. Itu artinya apa? Sesungguhnya fiat money berbasis dolar pada akhirnya bertentangan dengan sistem ekonomi Islam. Gitu. Ini pula, kan? Makanya keluarlah pernyataan di dalam kajian Rasil. Mari kita tinggalkan sistem Yahudi, bukan sekedar boikot barangnya, tapi sistemnya. Gitu. Ini yang repot. Kalau melihatnya lebih dalam pertarungan itu. Nah, Cina sebenarnya juga tidak tegas-tegas. Cina nggak mau perang militer. Iya, selalu menghindar. Ini katanya juga Rusia mau gempur abis-abisan Ukraina. Ini Cina yang melarang dengan senjata-senjata semi nuklirnya. Nggak mau dia perang karena nggak bisa dagang kalau perang. Apa gimana Cina ini? Korban kematiannya paling banyak dia kalau sampai perang nuklir. Paling banyak dia perang korbannya, orang jumlah penduduknya antara India sama Cina sama banyaknya. Pada saat yang sama, Barat juga punya kepedulian terhadap mitra dagangnya Cina yang dekat dengan India. Taiwan tidak dituntaskan karena kalau terjadi nanti menjadi backfire buat mereka, begitu mungkin, Bang. Nah, itu disitulah tarik ulurnya Cina. Hebatnya Cina memainkan di situ. Lo provokasi, gue juga bisa provokasi. Sama seperti yang terjadi ketika di Indo-Pacific Forum di Singapura di Hotel Shangri-La. Bagaimana Lloyd Austin, Menteri Pertahanan Amerika, berargumentasi menghadapi Wang Yi, jenderal Cina, berdebat soal bagaimana situasi ASEAN gitu, yang dituding oleh Beijing bahwa sesungguhnya Amerika sekedar mempertahankan posisi hegemoni dan dominasinya di Asia Tenggara. Gitu ngelihat. Nah, iya, luar biasa pertarungan itu. Nah, terakhir Bang, ini lanjut lagi Bang. Ini kita punya waktu 4 menit lagi. Saya tidak lengkap kalau bincang kita ini tidak membicarakan masalah Palestina juga, karena kan ini pengaruh terhadap Amerika, dolarnya, dan kekuatan sudah sedemikian lama menghadapi Satpol PP yang ada di lorong-lorong Hamas ini, bahkan sekarang diganti dengan macam perang saudara, dibikin dia sama dia diadu gitu. Ini juga menjadi sebuah setting apa yang terjadi, pergolakan dunia dari ibu dari segala konflik ini, Bang. Oke, kita balik sekarang ke Palestina. Menurut saya, wajah militer dunia, di
dipresentasikan itu di Palestina. Israel itu menggunakan senjata fosfor luar biasa, senjata kimia. Luar biasa menggunakan itu gitu. Israel itu mendapat bantuan miliaran US dollar. Saya dapat angkanya sebenarnya, tapi saya lupa. Dari Washington. Gitu. Dan dari sana sesungguhnya Israel punya daya tahan untuk melanjutkan perang. Tapi pada saat yang sama juga rakyatnya tidak ingin melanjutkan perang. Nah, konstruksinya menjadi karena ini proksinya bukan sekedar proksi Israel, tapi proksi beberapa negara maju yang mendukungnya. Dalam hal ini Amerika, Inggris, Prancis, gitu kan? Berarti dan beberapa negara Yahudi lainnya. Saya nggak menyebut Jerman, karena Jerman juga tidak mau terlampau tampil gitu. Nah, sesungguhnya menjadi semacam uji laboratorium atas industri militer mereka. Jadi yang harus dilihat adalah ini juga contoh Ukraina. Ukraina dipakai sebagai uji laboratorium kemajuan industri militernya Amerika. Pada saat yang sama, Korea Utara pun melakukan hal yang sama. Melakukan uji laboratorium atas kemajuan-kemajuan militernya di Rusia untuk melawan Ukraina gitu. Nah, kalau kita melihat Palestina, sesungguhnya perpecahan yang munculnya dibangun di sana juga di sini kelihatan arahnya berada dalam posisi Palestina sendiri dan di luar Palestina. Tadi makanya tadi disebut bagaimana Yaman berada dalam posisi seperti itu gitu. Dan dianggap nah, situasi pecah belah adu domba itu dimainkan dengan berbagai kepentingan yang ujung-ujungnya adalah soal siapa menguasai sumber daya alam, siapa yang menguasai sumber daya kekuasaan, dan siapa yang menguasai sumber daya lingkungan. Dalam hal ini penguasaan geografi, penguasaan wilayah. Nah, perspektifnya menjadi kita lihat begini. Iran ini mau kemana? Pertanyaan di Iran. Lalu di balik Syria yang menyatakan bahwa dia bersaudara dengan semua kalangan dan ingin bekerja sama dengan semua kalangan, dan sementara juga Amerika mengeluarkan bantuan untuk pemerintahan baru di Syria, itu bukti bahwa setiap campur tangan Washington ke berbagai tempat selalu melahirkan kekisruhan. Jadi konstruksi Palestina harus dilihat sampai seberapa jauh sesungguhnya campur tangan Washington, campur tangan beberapa negara lain. Itu yang mesti dilihat. Nah, motifnya sederhana sesungguhnya. Mempertahankan posisi hegemoni dan dominasi sesungguhnya. Bisa dilihat. Nah, kalau dia memang punya motif hegemoni dominasi, dalam prahara bangsa saya sebut, itulah yang namanya mereka konsisten dengan gagas New World Order. Jadi kalau Trump pernah menyatakan Yerusalem sebagai pusat spiritual bumi, Washington sebagai pusat pemerintahan bumi, gitu kan? Maka sesungguhnya kemunculan Trump yang nanti pada 20 Januari yang juga berhadapan dengan soal Storm Daniel, gitu ya, dan cerita 6 Januari itu kan masih akan diputuskan nih dalam waktu dekat nih. Yang sedang ditahan nih dan hakimnya tidak mau menunda keputusan. Ini seru juga di Amerikanya. Jadi artinya dalam cerita Palestina kita lihat aja campur tangannya seberapa jauh. Nah, kalau campur tangannya tidak berhenti dan komitmen untuk mendukung Yahudi seperti ini dengan model begitu, maka ya di situ kekuatan perang dari Hamas, kalau istilah Ali Ihsan Taib sebagai satpol gitu ya, itu menggambarkan bahwa kekuatan besar belum tentu bisa mengalahkan kekuatan yang kecil itu. Dan bayangkan nggak, sudah dari 7 Oktober sampai sekarang gitu. Sementara perang di Ukraina dalam waktu dekat akan mencapai 3 tahun, 1000 hari katanya. Jadi artinya sesungguhnya sepanjang Anda tetap bermain dalam persepsi, sepanjang Anda tetap membenarkan keserakahan, sepanjang Anda tetap melegalkan ketidakjujuran, dunia tidak akan pernah mencapai ketentraman. Nah, itu ujungnya. Demikian Ihsan Talib dan pendengar Rasil. Saya merasa terhormat bicara pagi ini karena saya menampilkan
cara berpikir yang lagi-lagi lain dari yang agak lain. Keluar dari kebanyakan cara berpikir. Tapi besok jangan lupa Bang, muncul di kita masyarakat. ikut rapat kerja di Radio Ya. Silaturahim. Tunggu Bang ya. Hari Rabu ya? Hari Rabu, besok ya? Besok Rabu, betul. Oke, saya janjikan membawa prahara bangsa itu. Mantap. Ya, nanti pendengar sudah bisa menikmati juga kalau pekan depan lah yang berminat terhadap prahara bangsa. Diskusi bukunya sedang diatur di Makan Bawah Pohon. Lagi cari waktu nih. Oke. Ya, Oke, terima kasih. Oke, terima Baik, kasih, Bang. terima kasih. Maaf adalah permohonan saya kepada semuanya, dan itu karena kesalahan dan kekurangan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.